Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrudin dari kelas 1A D4 Administrasi Bisnis. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat merasakan nikmat sampai saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menderang seperti saat ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang komunikasi verbal dari mata kuliah komunikasi bisnis. Ini juga merupakan tugas pengganti UAS. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang komunikasi verbal yang merupakan tugas pengganti UAS dari mata kuliah komunikasi bisnis. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas dalam kesempatan kali ini, yang pertama itu pengertian dari komunikasi verbal, kemudian yang kedua unsur dalam komunikasi verbal, yang ketiga karakteristik komunikasi verbal, yang keempat jenis komunikasi verbal. Baik, kita masuk pada yang bagian pertama, yaitu pengertian dari komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, data, informasi, serta menjelaskannya, saling tukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu unsur dalam komunikasi verbal. Ada dua unsur dalam komunikasi verbal. Yang pertama yaitu unsur bahasa dan unsur kata. Pertama, kata. Kata merupakan lambang terkecil dari bahasa. Kata merupakan lambang yang mewakili suatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, atau keadaan. Makna kata tidak ada pada pikiran orang. Tidak ada hubungan langsung antara kata dan hal. Yang berhubungan langsung hanyalah kata dan pemikiran orang. Komunikasi verbal merupakan sebuah bentuk komunikasi yang diantarai. Seringkali kita mencoba membuat kesimpulan terhadap makna yang diterapkan pada satu pilihan. Kata-kata yang kita gunakan adalah abstraksi yang telah disepakati maknanya, sehingga komunikasi verbal bersifat intensional dan harus dibagi atau di-share di antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Yang kedua, itu bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna dalam komunikasi verbal. Lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis, pada kertas, ataupun elektronik. Bahasa memiliki tiga fungsi yang erat hubungannya dalam mencapai komunikasi yang efektif. Fungsi ini digunakan untuk mempelajari dunia sekitarnya, membina hubungan yang baik antar sesama, dan menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia. Ada tiga teori yang membicarakan sehingga orang bisa memiliki kemampuan berbahasa. Di antaranya, pertama yaitu operant conditioning theory yang dikembangkan oleh seorang ahli psikologi behavioristik yang bernama B.F. Skinner tahun 1957. Teori ini menekankan adanya unsur rangsangan atau stimulus serta tanggapan atau respon, atau lebih dikenal dengan istilah SR. Teori ini menyatakan jika satu organisme dirangsang oleh stimulasi dari luar, orang cenderung akan memberi reaksi. Anak-anak mengetahui bahasa karena ia diajar oleh orang tuanya atau meniru apa yang diucapkan oleh orang lain. Yang kedua yaitu cognitive theory yang dikembangkan oleh Noam Chomsky, yang menyatakan bahwa kemampuan berbahasa yang ada pada manusia adalah bawaan biologis yang dibawa dari lahir. Jadi menurut pendapat ini bahwa bahasa itu memang sudah ada dari lahir. Kemudian yang ketiga, mediating theory atau teori penengah yang dikembangkan oleh Charles Scott. Teori ini menyatakan bahwa manusia dalam mengembangkan kemampuan berbahasa tidak saja bereaksi terhadap rangsangan atau stimulasi yang dari luar, tetapi juga dipengaruhi oleh proses internal yang terjadi dalam dirinya. Bahasa juga memiliki karakteristik. Ada beberapa karakteristik bahasa. Yang pertama, pengalian atau displacement. Bahasa memiliki karakteristik yang namanya pengalihan, di mana kita dapat berbicara mengenai hal-hal yang jauh dari diri kita, baik dari segi tempat maupun waktu. Berbicara tentang masa lalu atau masa depan,
berbicara tentang hal-hal yang tidak pernah kita lihat seperti kuda terbang atau makhluk planet lain. Kemudian yang kedua itu pelenyapan. Suara saat kita bicara bisa langsung hilang atau lenyap dengan cepat. Suara harus diterima dengan segera. Setelah itu dikirimkan atau kita tidak akan pernah menerimanya. Yang ketiga yaitu kebebasan makna. Isyarat bahasa memiliki kebebasan makna. Satu kata memiliki arti atau makna yang mereka gambarkan, karena kita yang secara bebas yang menentukan arti atau maknanya. Yang keempat yaitu transmisi budaya. Bahasa dipancarkan secara budaya. Seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga berbahasa Inggris akan menguasai bahasa Inggris. Baiklah, kita masuk pada poin yang ketiga yaitu jenis komunikasi verbal. Ada dua jenis komunikasi verbal. Yang pertama, berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non vokal. Presentasi dalam rapat adalah contoh dari komunikasi verbal vokal. Surat menyurat adalah contoh dari komunikasi verbal non vokal. Dan yang kedua yaitu mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan adalah dua hal yang berbeda. Mendengar mengandung arti hanya mengambil getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna apa yang telah didengarkan, melibatkan unsur mendengar, memperlihatkan, memahami, dan mengingat. Membaca adalah salah satu cara mendapatkan informasi dari suatu hal yang ditulis. Selanjutnya poin yang keempat yaitu karakteristik komunikasi verbal. Ada beberapa karakteristik dalam komunikasi verbal. Di antaranya yaitu yang pertama, jelas dan ringkas, berlangsung sederhana, pendek dan langsung. Bila kata-kata yang digunakan sedikit, maka terjadinya kerancuan juga masih sedikit. Berbicara secara lambat dan pengucapan yang jelas akan membuat kata tersebut makin mudah dipahami. Yang kedua, perbendaharaan kata. Penggunaan kata-kata yang mudah dimengerti oleh seseorang akan meningkatkan keberhasilan komunikasi. Komunikasi tidak akan berhasil jika pengirim pesan tidak mampu menerjemahkan kata dan ucapan. Yang ketiga, arti konotatif dan denotatif. Makna konotatif adalah pikiran, perasaan, atau ide yang terdapat dalam satu kata, sedangkan arti denotatif adalah memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan. Yang keempat, itu intonasi. Seorang komunikator mampu mempengaruhi arti pesan melalui nada suara yang dikirimkan. Emosi sangat berperan dalam nada suara ini. Yang kelima, kecepatan berbicara. Keberhasilan komunikasi dipengaruhi juga oleh kecepatan dan tempo bicara yang tepat. Kesan menyembunyikan sesuatu dapat timbul bila dalam pembicaraan ada pengalihan yang cepat pada pokok pembicaraan. Yang terakhir atau yang keenam yaitu humor. Humor dapat meningkatkan keberhasilan dalam memberikan dukungan emosi terhadap lawan bicara. Tertawa membantu mengurangi ketegangan pendengaran sehingga meningkatkan keberhasilan untuk mendapat. Baik, itulah tadi materi tentang komunikasi verbal. Jika ada salahnya mohon dimaafkan, dan jika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah kata-kata motivasi, itu jangan pernah takut untuk berbuat salah, karena kita akan belajar dari kesalahan, dan teruslah belajar dari kesalahan orang lain, karena kita tidak punya waktu banyak untuk membuat kesalahan, dapat kita pelajari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.